Okay, very good. Thanks. Yes, sir. Yes, thanks so much Ya, for baik-baik. Terima kasih banyak ya Pak Edi sudah mencoba merespon. Saya juga setuju ini idenya luar biasa. Dan tadi yang Pak Edi sampaikan itu benar sekali. Pasti banyak sekolah itu sudah punya program atau kegiatan sendiri dengan gagasan yang kurang lebih sama dan juga punya tujuan yang serupa dan kita tidak bisa jabarkan semua satu persatu dalam kesempatan ini ya. Jadi yang mengangkat yang highlight-nya saja, tapi memang memancing kita untuk berpikir lebih mendalam mengenai kegiatan kita sendiri dan terima kasih juga kepada Ibu Nita tadi yang sudah memberikan ide-ide baru juga dan pertanyaan ya yang memantik pemikiran kita. Baik, dan berikutnya saya serahkan floor kepada Pak Vi Chan dulu untuk tanggapan beliau. Silakan. Wah, makasih Pak Jimmy dan selamat juga kepada grup 2 ini, luar biasa idenya, saya suka sekali dengan semangat ya yang diperlihatkan oleh tim ini dalam diskusinya. Juga untuk semuanya, karena semuanya berpartisipasi aktif memberikan perspektifnya, kemudian juga memberikan tanggapannya terhadap isu-isu yang kita bicarakan di sini dan juga mendengar ide-ide bagaimana bisa mengatasi tantangan yang dialami suatu sekolah. Dan tim ini juga sangat baik tadi kan memilih di level PAUD untuk merepresentasikan atau sebagai highlight dari program ini. Mungkin karena di PAUD saya pikir keterlibatan orang tua itu menjadi lebih penting ya, semakin menonjol. Salah satu hal yang tadi disebutkan oleh grup 2 juga tadi adalah mengenai keterlibatan kan, keterlibatan orang tua dengan sekolah atau dengan gurunya dan memang gagasan keterlibatan ini yang menjadi kata kunci. Suatu lingkungan itu kan terdiri tidak hanya lingkungan fisik, kalau di sekolah tidak hanya ruang kelas, bangku dan mejanya saja, tapi juga lingkungan bisa mengacu kepada budaya yang ada di sekolah dan kita lihat bahwa anak-anaknya sangat menikmati ya bersekolah, bahkan tadi disebutkan nggak pengen pulang bahkan ya, kalau lagi libur juga pengennya sekolah. Nah, bayangkan untuk kita yang mengajar di jenjang berbeda, di SDK atau di SMK, SMP, SMA, kalau murid-murid kita juga seperti itu ya segitunya. Bahkan sampai bilang, "Saya nggak pengen pulang nih, pengen lanjutin proyek saya dulu." Betapa besar komitmen berarti yang dimiliki oleh para murid dalam pembelajaran mereka. Nah, karena itu saya berterima kasih kepada grup 2 ini yang bicara mengenai bagaimana bisa membangun keterlibatan seperti itu. Pertama adalah lingkungannya, dan yang kedua adalah bertumbuh kepada hubungan atau relationship. Jadi saya bisa mendengar dari grup ini hubungan-hubungan yang sedang dibangun antara murid dengan guru ya. Pertama, tadi kita sudah mendengar cerita-cerita yang luar biasa dan yang menjadi bukti dari hubungan dan keterlibatan yang sangat baik antara murid dengan guru. Kemudian bentuk hubungan yang kedua juga adalah antara anak dengan anak, karena mereka berarti senang kan bersosialisasi dengan temannya, kerjasama, dan di sini kita bisa melihat motivasi mereka dan akhirnya menjadi motivasi sekolah juga untuk terus maju. Kemudian juga kita menjadi lebih bersemangat untuk membantu anak-anak belajar lebih efektif. Memang ditunjukkan juga oleh penelitian bahwa ketika anak-anak itu sangat terlibat dalam pembelajarannya, maka mereka juga belajar lebih efektif dan disinilah sekolah dapat berhasil. Nah, hal lain atau topik lain yang tadi disebutkan adalah mengenai kemampuan sekolah untuk memiliki hubungan baik dengan orang tua. Nah, inilah keterlibatan orang tua akan menjadi penting. Nah, jadi terima kasih kepada grup 2 dan yang lain yang menyebutkan mengenai kemitraan bersama orang tua. Kita sudah mendengar contoh-contoh ya bagaimana orang tua ini bisa diajak mendukung program-program sekolah dan ini satu hal yang tentu perlu kita perluas lagi dan perlu kita bangun karena kita tahu bahwa ketika suatu komunitas itu bersatu untuk sekolahnya, pasti akan sangat besar dampaknya, dampak baiknya terhadap sekolah. Dan apalagi di masa pasca pandemi ini. Karena kalau tidak kita lakukan, kita tidak bina hubungan orang tua, berarti kita kehilangan satu sumber daya yang penting. Jadi tadi kan disebut juga mengenai kelompok ekonomi orang tua yang latar belakangnya juga berbeda-beda. Dan kita bayangkan bahwa ketika
eee, mendengar ada sekolah yang peduli tidak hanya terhadap muridnya, tapi juga terhadap orang tuanya, itu bisa menjadikan perbedaan yang sangat, besar. Kemudian hal kedua yang tadi saya juga ingat kita bicarakan adalah meng men menggunakan hubungan dengan orang tua supaya orang tua bisa mengajak lagi orang tua yang lain. Jadi memang, mulut ke mulut ya, informasi mulut ke mulut ini sangat, penting. Misalnya, "Oh, anak saya sekolah di sekolah ini baik nih, peduli," dan segala macamnya. Cerita ke orang tua lain, pasti orang tua lain akan tertarik. Apakah untuk mendaftarkan anaknya, atau kalau sudah terdaftar mungkin jadi lebih kepengen terlibat lagi. Jadi ini contoh ide-ide yang bisa kita manfaatkan tentu. Karena ketika orang tua sudah juga bersemangat, maka mereka akan mau berkontribusi lebih besar lagi. Dan berarti kita tinggal memanfaatkan komunikasi dengan orang tua untuk menjangkau ke orang tua lain. Ini satu, peluang ya untuk mendapatkan dukungan. Kemudian support lain lagi yang perlu adalah tadi kolaborasi murid guru dan ini kan yang, salah satu ide mendasar dari programnya. Dan para pemimpin sekolah, Bapak Ibu sekalian di sini, perannya adalah memastikan kolaborasi seperti ini berjalan antara guru dengan orang tua dan berjalan secara produktif. Kenapa saya sebutkan secara produktif? Karena kalau guru orang tua, berkolaborasi tapi tidak tahu kolaborasinya dalam bentuk apa atau bagaimana begitu ya, maka mungkin akan kesulitan sekolah atau guru kalau butuh dukungan tambahan. Ini berarti kita kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang kita punya. Dan di sini saya juga ingin mungkin memberikan masukan tadi mengenai ya kewirausahaan, entrepreneurial itu nggak selalu ujung-ujungnya mendapatkan pemasukan atau ujung-ujungnya uang. Nah ini saya kira juga sudah disebutkan dalam contoh, tim tadi, ada ide yang sudah dimiliki oleh tim dan kembali ke kata entrepreneur ini, entrepreneur seperti sebetulnya kemampuan untuk mengenali peluang di tengah situasi yang kita hadapi. Dan entrepreneurial itu berarti kemampuan mengenali peluang tadi. Dan terus dari situ kita bisa kemudian bertanya dukungan apa yang kita butuhkan, butuh sumber daya apa. Karena sekolah-sekolah di masa pasca pandemi membutuhkan dukungan-dukungan seperti ini supaya kegiatan sekolah dapat terus berlangsung dan optimal untuk keterlibatan muridnya. Saya juga ikut bersemangat ya mendengar cerita-cerita tadi, narasi-narasi tadi. Karena kita pasti selalu ingin membuat pembelajaran kita itu autentik. Misalkan belajar matematika itu berarti bukan hanya menghafal pengurangan atau penambahan, tapi juga belajar logikanya atau penalarannya. Dan melalui tadi kegiatan ditawarkan, berarti anak-anak juga bisa belajar secara nyata, mungkin sistem angka dan seterusnya. Namun tentu ini harus diiringi dengan kemampuan kita untuk melibatkan orang tua, supaya orang tua juga bisa melihat di mana dia bisa membantu. Kemudian yang berikutnya, saya harap semoga tim nanti saat mengembangkan ide orang tua atau keterlibatan orang tua adalah selalu tidak hanya antara guru dan orang tua saja, tapi juga sekolahnya. Karena kita sudah bicara mengenai resiliensi dan saya sudah sebutkan menceritakan bahwa mengenai peran-peran ya yang barangkali ada batasan-batasan nih yang terlanggar atau mungkin dianggap terlalu jauh ikut campur. Nah, ini tentu bukan praktik yang baik. Karena pada akhirnya nanti hanya sekolahlah yang berwenang untuk memutuskan kegiatan-kegiatan di sekolah.
Boleh orang tua memberikan masukan, tetapi tetap arahannya datang dari kita dan keputusan dari kita sebagai pemimpin sekolah. Dan untuk melindungi kepentingan terbaik sekolah, maka itu kita harus sangat jelas mendefinisikan peran orang tua itu apa dan sampai mana. Dan juga kemitraan seperti apa yang kita harapkan dari orang tua. Nah, hal-hal seperti ini perlu dikomunikasikan oleh si pemimpin sekolahnya karena kita yang menetapkan standar untuk keterlibatan sekolah, maaf orang tua. Dan ini ya tentu mungkin ada orang tua yang akan merasa dekat dengan gurunya, kemudian meminta perlakuan tertentu. Tapi tentu guru harus bisa tegas mengatakan bahwa ya ini tidak bisa. Karena itu kita harus memberikan batasan yang sangat jelas dan dituangkan secara resmi dalam bentuk pernyataan kebijakan. Supaya jelas ini siapa yang harus melakukan apa dan batasannya sampai mana. Ini ingin saya sampaikan karena kalau tidak ada kejelasan batasan ini terkadang menjadi keterlibatan atau hubungannya menjadi rumit begitu ya. Jangan sampai akhirnya merugikan juga kepentingan sekolah atau bahkan anak. Kemudian bagian berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kita belajar atau berpikir dengan gambaran yang luas. Kita lihat keterlibatan, kenapa sih penting? Apa tujuannya keterlibatan-keterlibatan seperti ini? Ini yang saya sampaikan di hari pertama, kita harus lebih strategis. Apa yang dimaksud berarti untuk semua ide yang kita punya jangan hanya menjadi ide yang terpisah-pisah, tapi harus ada benang merahnya, harus terkonsolidasi supaya sejalan juga dengan tujuan dan visi misi sekolah. Jadi kita sudah mendengar banyak sekali ya tadi cerita-cerita yang sangat baik, ide-ide yang luar biasa. Nah, jangan lupa bahwa tujuan keterlibatan murid atau mengajak keterlibatan orang tua adalah supaya sekolahnya dapat menjadi sekolah yang tangguh, yang resilient. Ya, ini saya ada gambar dari bintang film terkenal nih, The Rock ya, merepresentasikan kata kuat ini sebagai sekolah bersama dengan komunitasnya bisa menjadi lebih resilient lagi untuk anak-anak kita dan belajar dengan baik pada akhirnya. Nah, terima kasih banyak tentu atas semua kerja kerasnya, atas presentasinya. Saya sangat menikmati dan menyukai poin-poin yang sudah disampaikan. Kembali ke Pak Jimmy. Oke, terima kasih Pak Chan. Ini saya sudah masukkan di chat box ya beberapa poin penting supaya saya tidak lupa juga. Pertama yaitu bahwa orang tua adalah mitra kita dalam pendidikan. Bersama-sama ya dengan guru mereka memainkan bagian yang sangat penting dalam perkembangan murid atau anak-anaknya. Karena itu rencana strategis sekolah itu berkolaborasi dengan orang tua dapat dijadikan strategic trust atau bidang prioritas di sekolah. Supaya kita programnya bisa lebih berkelanjutan, bukan hanya program yang sifatnya ad hoc saja atau sementara saja. Kemudian juga ini saya pakai huruf-huruf kapital untuk memberikan penekanan. Sebagai pemimpin sekolah, kita bertanya, kita perlu memikirkan apa yang perlu kita pikirkan atau pertimbangkan saat kita mencoba melibatkan orang tua? Bagaimana kita tahu bahwa pelibatannya itu sudah efektif atau berhasil? Kita pasti perlu cara untuk mengukur ya keberhasilan itu. Nah, ini mungkin saya ceritakan sedikit beberapa cara untuk mengukur apakah kita sudah cukup berhasil atau efektif. Tentu kita bicara tujuan, kita selalu mendefinisikan tujuan dengan jelas kan begitu ya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah merancang juga bagaimana mengukur apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Jadi kita tentu ingin mengukur atau mengetahui seberapa jauh sekolah ini telah berhasil melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah. Ukurannya apa saja? Misalnya pertama kehadiran di rapat-rapat atau pertemuan dengan wali murid atau misalnya saat uh, ada kegiatan di sekolah, ada workshop misalnya, ada seminar, bagi rapot, itu
kita lihat misalnya, oh ternyata cuma 20% yang datang. Wah, rendah juga ya. Barangkali kita punya target 75% orang tua itu hadir di apapun lah kegiatan itu bentuknya. Workshop kah, seminar kah yang kita selenggarakan. Kemudian kita lihat, oke mungkin sudah maju ke dari 20 ke 40%. Oke, berarti ada progres. Dari 40 ke 60 ada progres lagi. Kemudian juga ukuran lainnya adalah mungkin adalah, response rate, yaitu seberapa, tingkat ya tanggapan, tingkat respons orang tua terhadap komunikasi dari sekolah. Mereka jawab nggak? Mereka bales nggak sih kalau dikasih email mungkin atau di WhatsApp? Nah, ini bisa kita berikan angka-angka yang spesifik ya untuk mengindikasikan atau menunjukkan apakah strategi kita sudah efektif atau belum. Karena kalau tidak ada hal-hal yang spesifik ini ditakutkan semua program kita akhirnya hanya menjadi upaya-upaya saja, tapi lalu pada akhirnya ujung-ujungnya kita hanya bisa berkata, ya kita sudah mencoba sebaik mungkin. Tapi sebaik mungkin itu apa artinya? Ya kan, karena tidak ada outcome atau indikator yang spesifik begitu. Kemudian cara lain mengukurnya adalah menggunakan mungkin survei kepuasan orang tua. Misalnya bertanya, berapa persen sih orang tua yang merasa bahwa di sekolah sudah punya program yang baik, program yang menunjukkan kepedulian kepada murid. Kemudian juga bisa juga surveinya kepada murid. Sehingga apapun upaya ya yang kita lakukan di grup 2 ini, kita bisa melihat bahwa memang betul ini ada hasilnya. Kita bisa pakai sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa inisiatif kita adalah efektif. Kemudian juga kita bisa membuat mungkin semacam portal, ya kalau kita punya website sekolah, bikin fitur khusus ya portal untuk orang tua. Lalu kita bisa hitung lagi, ini portalnya digunakan usernya ada berapa orang, frekuensi penggunaannya berapa sering sehari, dan tentunya ini portal di website hanya contoh ya. Ini kan apa yang bisa kita lakukan itu batasnya hanya imajinasi kita sendiri kan begitu. Kemudian juga jangan lupa mungkin kita bisa melakukan survei terhadap persepsi orang tua terhadap keterlibatannya di sekolah untuk melihat apakah mereka berminat atau tidak berkontribusi kepada sekolah. Karena nanti mungkin saja kan ada orang tua yang ternyata tidak baca misalkan dikirimkan newsletter atau orang tuanya yang bilang, "Nggak ada tuh newsletter dari sekolah," atau "Saya tidak baca pengumuman dari sekolah," karena mungkin mereka ya sibuk kerja, jadinya, skip deh untuk baca pengumuman sekolah, atau tidak sadar saja ada pengumuman. Dan untuk itu mungkin kita perlu melihat kembali strategi pelibatan kita. Mungkin kunjungan atau home visit kan mungkin tidak bisa dilakukan untuk setiap murid karena kan pasti banyak ya muridnya. Jadi kita perlu juga cadangan cara-cara pelibatan alternatif lainnya. Nah, jangan lupa ya indikator ini penting sekali, indikator-indikator untuk mengetahui inisiatifnya efektif atau tidak. Supaya nanti dari misalnya 25 hal, 125 jam upaya yang sudah kita kerahkan, kita bisa lihat ada hasilnya atau enggak gitu kan. Dan tidak hanya itu saja, tidak cukup untuk kita bilang, kayaknya sih sudah efektif atau rasanya sih sudah efektif, saya sudah bisa merasakan ini efektif. Ini bukan soal perasaan ya, kita harus punya angka-angkanya, punya buktinya, punya datanya untuk menunjang klaim kita bahwa program kita berhasil atau belum berhasil. Jadi ingat kan salah satu yang disampaikan oleh Stephen Covey, kita selalu harus mulai dengan membayangkan tujuan kita dan kita harus juga punya indikator dan target. Jadi jangan lupa KPI-nya ya Bapak Ibu. Demikian, jadi ingat saat nanti mencari pelibatan orang tua, kita harus melihat apakah cara-cara kita sudah efektif. Kita harus juga mengingat bagaimana mau mengukur inisiatif kita. Dan ini sudah saya dan Pak Chen juga lakukan ini setiap saat. Jadi kami misalnya pastikan ada tea break nih, misalnya rehat begitu ya 15 menit untuk Bapak Ibu, semua ya kita break dulu saja.
Dan ini sebagai bukti bahwa kami juga mempedulikan peserta kami, begitu. Thank you so much, everybody. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini pagi yang sangat produktif ya. Kita ketemu lagi dalam 15 menit. Tapi jangan lupa balik ya, 15 menit kita kembali lagi.